Karma untuk Safira karena telah memenjarakan Pak Gunawan. Di antara dua cinta episode malam ini, semuanya ikut berduka di saat melakukan pemakaman anak lelaki Safira dan Julian. Safira pun belum ikhlas ya kepergian anaknya. Sampai kapanpun Safira akan selalu mengingat anaknya. Begitu juga dengan Julian yang masih berduka dan begitu sedih atas kepergian anak lelakinya. Mama Gina juga sangat kacau pikirannya saat ini bahwa adiknya sendirilah yang telah membunuh kedua orang tua Safira, dan saat ini pun Safira malah kehilangan anak lelakinya. Betapa hancur yang dirasakan Safira sehingga Mama Gina tidak tega melihat kondisi Safira. Mona ikut merasakan apa yang dirasakan Safira saat ini karena Mona sempat hampir kehilangan anaknya. Sedangkan Jenna malah membayangkan jika dirinya sebagai Safira. Jenna menganggap Safira sangat beruntung memiliki suami yang baik seperti Julian yang selalu ada dan memeluk Julian. Sehingga Jenna berharap seandainya satu detik saja Jenna bisa berubah menjadi Safira, maka Jenna bakalan bahagia bisa selalu dipeluk oleh Julian. Setelah selesai pemakaman, Mama Lestari kembali julid dan memarahi Safira, mengatakan jika ini semua karena kesalahan Safira yang telah memenjarakan Pak Gunawan. Sehingga Mama Lestari mengatakan jika anak Safira, anak lelakinya meninggal dunia, itu semua karena karma untuk Safira. Julian pun tidak terima dengan perkataan Mama Lestari. Begitu juga dengan Mama Gina yang tidak menyukai kehadiran Mama Lestari. Sedangkan Mama Lestari pun dengan tegas mengatakan jika karma yang didapat Safira lebih menyakitkan dibandingkan penderitaan yang didapatkan keluarga Mama Lestari. Karena Safira tidak tahan dengan perkataan Mama Lestari, Safira pun pingsan dan terjatuh. Saat ini kondisi Safira begitu lemah setelah selesai melakukan operasi anak kembarnya. Justru Mama Lestari datang dan membuat masalah besar. Mama Lestari hadir di pemakaman justru malah membuat kondisi Safira semakin dalam bahaya. Karena Mama Lestari tidak terima karena Julian dan Safira telah memenjarakan Pak Gunawan. Padahal Pak Gunawan sudah menjelaskan untungnya ada Safira dan Julian. Jika tidak, Romi akan menghabisi Pak Gunawan. Dania pun tidak tega meninggalkan kondisi Safira yang tidak baik saat ini. Dania merasakan apa yang dirasakan Safira karena Dania ingin mencoba menjaga dan mendekatkan dirinya kembali kepada Safira. Di sini pun Safira mengajak Dania ke kantor polisi agar Dania mengetahui kebenarannya bahwa Romi dan Pak Gunawanlah yang telah membunuh kedua orang tua Safira dan Dania. Dania pun ikuti dan berada di belakang Safira. Dan di saat Safira ingin terjatuh, Dania langsung sigap ingin menolong Safira. Namun Safira belum bisa memaafkan Dania. Safira justru menghempaskan tangannya Dania. Dan ternyata Rafael mengintip keadaan Safira. Rafael melihat bahwa Dania dan Safira sedang bersama. Rafael penuh tanda tanya. Rafael ingin mengetahui apa yang dilakukan Safira dan Dania sehingga Safira dan Dania sedang bersama saat ini. Dan tanpa disadari Safira dan Dania bahwa Rafael sedang mengintip dan ingin mengetahui apa yang dilakukan Dania dan Safira. Dan di saat Safira dan Dania sedang bersama dan jalan bersama, justru di belakangnya Safira dan Dania malah diikuti oleh Pak Aris Putuwangsa. Saat ini pun Pak Aris Putuwangsa ingin menghilangkan bukti saksi kunci bahwa Safira melihat Pak Aris telah membakar Winda. Dan di sini Pak Aris ingin menghilangkan bukti tersebut dengan membunuh Safira. Rafael pun sangat kaget. Pak Aris telah mengikuti Safira. Ada hubungan apa Pak Aris dan Safira? Dan ada dendam apa antara Pak Aris dengan Safira? Rafael pun di sini tentunya sontak terkejut dengan Pak Aris telah mengikuti Safira. Namun saat ini Rafael tidak mengetahui permasalahan antara Pak Aris Putuwangsa dengan Safira yang saat ini semakin memanas. Bahwa Safira menjadi kunci kejahatan Pak Aris yang telah membunuh orang tuanya Lala. Di sini Pak Aris pun akan
tidak membiarkan Safira membongkarnya, sehingga Pak Aris tidak ingin dijebloskan ke kantor polisi. Sedangkan Rafael pun masih bingung saat ini.